Saya cuma minta Bapak Ibu kalau boleh dalam kesempatan dan anugerah ini, minta dukung, selipkan kalimat doa. Pelipat gandaan 5 roti 2 ikan terjadi di hari perkawinan saya. Apakah mukjizatnya berhenti di dalam kehidupan seorang Pak Johan? Lihat, saya mau tunjukkan sesuatu lagi. Ini mukjizat terbaru. Tuhan. Lalu dia berkata lagi, kami sudah sepakat, kami mau menabur. Jadi cincin kawin saya datangnya dari kota Surabaya. Lalu tiba-tiba anak Tuhan itu berkata, ini mobil kami yang nabur. Jadi mobil pun Tuhan sediakan. Amin. Karena itulah saya percaya bahwa kasih mengelola berkat Tuhan ini iya dan amin. Dan kuasa Yesus Raja, bagi yang mulia angkat tanganmu, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat saja angkat tanganmu, katakan, sambut, tinggikan Yesus. Kita akan dilayan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Johan Pertama Putra. Beri dia dan Kau memenuhi kami saat ini dengan kasih-Mu. Di bawah hadirat-Mu, Kau adakan mukjizat, tanda-tanda heran, dan keajaiban di tengah-tengah kami. Bahkan semua orang yang mendengarkan akan suara-Mu, mukjizat dan keajaiban memenuhinya. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat, Kau beri kelegaan. Yang sakit Kau sembuhkan. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemurahan, pintu-pintu kesempatan Kau buka. Jawaban-jawaban doa Kau sediakan. Bahkan di gudang-Mu, di sorga-Mu, perbekalan hidup kami Kau limpahkan saat ini. Kami duduk diam, Tuhan berfirman dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita mau lihat pesan nubuatan Nabi Yehezkiel melalui kitab Yehezkiel pasal 17 mulai ayat 22 sampai yang 24. Yehezkiel pasal 17 mulai ayat 22 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang
dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan, sama-sama, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Sama-sama katakan amin. Hal pertama, Nabi Yehezkiel pesankan tentang Tuhan sudah memilih. Tuhan memilih saya, Anda, dan keluarga kita. Dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang luar biasa, yang memilih kita. Karena itu kita hidup di bumi seperti di sorga. Kita hidup berbeda di bumi ini. Kita bukan lagi kepunyaan bumi ini, tapi kita kepunyaan sorga. Cara hidup kita tidak boleh sama. Karena itu janganlah kamu menjadi serupa, segambar dengan dunia ini. Tetapi haruslah menjadi imagode dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kurang lebih 12 tahun yang lalu, tepatnya mungkin 15 tahun yang lalu, ketika saya menerima pesan nubuatan ini, saya memberi label generasi baru. Bukankah kita hari-hari ini merupakan generasi baru di dalam kehidupan di muka bumi ini? Lebih dari 2 tahun ini 4 juta orang lebih sudah meninggal dunia. Dan kita ini adalah generasi yang sudah melewati baptisan api, masa pandemi COVID-19 ini. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, siap tidak siap, kita sudah lewati 2 tahun lebih ini. Dan kita masih hidup di muka bumi. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilih kita untuk tetap hidup di muka bumi ini. Karena kita bisa melihat apa yang terjadi kemarin. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang diurapi ataupun orang-orang yang di luar rumah Tuhan. Kalau sudah tidak dipilih, selesai. Game over. Bahkan tidak punya kesempatan pamitan pada saat itu. Kenapa? Karena bencana kematian itu begitu mengerikannya. Begitu meninggal, langsung dikremasi, langsung ditanam, tidak pamitan lagi. Bahkan keluarga hanya terbatas, bahkan saat-saat sedang mencapai puncak kematiannya, keluarga tidak boleh dekat. Karena itu, Tuhan sudah memilih. Siapa yang Tuhan pilih? Kita. Apa yang harus kita lakukan di balik kesempatan hidup ini? Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah untuk berbuat baik. Hiduplah untuk hal-hal yang berharga. Hiduplah untuk menjadi berkat selagi hidup. Ketika Tuhan memutuskan jalan hidup saya berhenti. Mengapa saya berkata berhenti? Karena belahan jiwa saya, dia ambil, dia bawa pulang ke sorga. Seringkali dalam hidup ketika kita sama-sama kita tidak menyadari, keluarga adalah harta pusaka. Keluarga adalah harta yang tidak ternilai dalam hidup ini. Seringkali kita lupa. Seringkali kita tidak menyadarinya. Anak-anak bersekolah, anak-anak kita tinggalkan tanah kelahiran, tinggalkan rumah, pergi untuk studi. Seorang suami tinggalkan istri, pergi untuk mencari nafkah. Ada banyak perpisahan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa meskipun jauh, hati terasa dekat. Dan ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, kehidupan itu baru terasa. Waktunya sangat pendek. Dan waktu yang sangat pendek ini, haruslah kita belajar
saling membahagiakan di dalam hidup. Saya melewati masa-masa bersama orang yang saya kasihi, istri saya. Duduk di meja makan selama 3,5 tahun, full time sama-sama, sarapan pagi sama-sama. Tiba-tiba semuanya hilang. Tuhan memilih saya, tetapi mengizinkan salib yang mahal dan berat itu terjadi. Dan ketika semua itu sudah mengalami puncaknya, mungkin saya juga akan meninggalkan anak-anak saya. Tetapi ada seorang mama yang berkata, "Nak, ini sebutir telur, mama temani, makan setengah kalau tidak bisa satu." Saya melewati masa-masa kritis hidup, ada 3 bulan lamanya, tidak bisa makan, isinya air mata, isinya kesendirian, isinya ingin pulang ke sorga. Seorang mama yang terus menyuapi seperti anak bayi yang disuapi. Saya hidup, saya kuat lagi. Tetapi jalan kehidupan berbicara lain. Tuhan kembali ambil bunda saya, mama saya. Pergi juga 3,5 tahun kemudian pulang ke sorga. Jadi saya menyadari bahwa hidup ini tidak ada tempat yang nyaman. Hidup ini kita tidak bisa memilih. Karena itulah Tuhan selalu pesankan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Selagi hidup Tuhan sudah memilih kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah Dia memilih kita, kitab suci berkata, Nabi pesankan, Dia menanamnya di atas gunung, di tempat yang tinggi, tempat yang sangat panas, yang sulit dijangkau oleh banyak orang dan kekuatan manusia. Di dalam suatu penglihatan roh, saya pernah melihat gunung Tuhan di dalam dimensi roh. Gunung yang cadas dalam dimensi roh. Ketika saya menyentuh batu dari gunung Tuhan, itu begitu pegang tangan ini berdarah-darah. Lalu saya berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin kami anak-anak manusia bisa naik ke atas gunung kudus-Mu? Jikalau batunya begitu cadas dan kekuatan kami tidak bisa menjangkau tingginya gunung kudus Tuhan. Lalu tiba-tiba saya melihat seekor Raja Wali yang sangat besar turun dari langit. Menutupi gunung itu saking besar kemuliaannya. Dan kemudian saya melihat cengkraman kakinya. Mencengkram pundak saya dan mengangkat saya naik tinggi ke atas gunungnya. Karena itulah anak-anak Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali yang perkasa. Lihat kiri kanan lo. Katakan, tidak ada bebek di antara kita. Kita tertawa, kita merasa lucu, tetapi kadang di dalam kehidupan kita masih melihat ada bebek-bebek di antara kita. Bedanya bebek dengan Raja Wali. Bebek suka main di tempat-tempat yang kotor. Raja Wali tidak pernah main di tempat yang kotor. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, berpikirnya juga harus bersih. Semua pikiran kotor harus dibuang. Singkirkan, salibkan semua pikiran kotor. Pikiran-pikiran jahat jangan pernah ada di dalam pikiran kita lagi. Dan jangan simpan pikiran-pikiran membenci siapapun dalam kehidupan. Karena membenci sama dengan membunuh. Tidak ada pembunuh yang bisa masuk ke sorga Bapa. Siapa yang mau masuk sorga Tuhan Yesus? Katakan kiri kananmu, Cil, kalau engkau mau masuk sorga Yesus, bertobatlah. Jangan biarkan ada kebencian di dalam hatimu. Dan kitab Wahyu berkata, anjing-anjing tukang sihir tidak dapat bagian di dalam kerajaannya. Siapakah anjing-anjing? Siapakah tukang-tukang sihir? Orang yang ngomong tanpa pengertian. Orang yang meneruskan kata-kata pahit. Orang-orang yang menebarkan fitnah tanpa menyadari bahwa hidupnya dipakai setan untuk memahitkan hidup orang lain. Berhenti dari semua itu. Karena kita sudah dibawa naik ke atas gunung Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah 2 kematian yang saya terima di dalam hidup, sesudah perjumpaan pagi, Dia datang sehari selepas istri saya meninggal dunia untuk saya berjalan setia di jalan salib ini. Ada perjanjian saya dengan Tuhan.
Itulah yang dibuat seorang Yakub. Kalau Bapak Ibu nanti baca kitab suci lengkap tentang Yakub, sesudah dia bernasar, 1/10 dari apapun yang dia terima, dia akan kembalikan ke rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan, apakah masih setia membayar nasar, membayar kewajibannya di hadapan Tuhan? Itu kewajiban. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditawar. Perlu 20 tahun lamanya seorang Yakub untuk memperoleh kelegaan dan mewujudkan God's dream dalam hidupnya. 14 tahun untuk beroleh istri, kemudian sisa 6 tahun untuk beroleh harta yang dari Tuhan sendiri. Jadi tidak mudah melewati proses Allah. Dibawanya naik ke atas Gunung Kudus dari pucuk yang paling ujung, yang tidak ada akarnya. Dari pucuk yang paling ujung di mana kenyamanan sudah tidak tersedia lagi, tidak bergantung lagi. Mintanya kita mandiri, berharap dan menunggu. Seluruh hidup kita hanya penantian akan Tuhan. Kita meninggalkan orang-orang tua kita, masuk asrama, tidak boleh bergantung lagi. Semua kecengengan harus berhenti. Kita melepaskan bagian-bagian dari orang tua, subsidi orang tua untuk belajar mandiri berbisnis. Kita dibekali dengan pendidikan supaya kita tidak lagi menjadi manusia yang lemah, supaya kita bisa berkompetisi dalam kehidupan. Tuhan ingin kita jadi seseorang yang mandiri dalam kehidupan ini. Yakub memulai semua itu 20 tahun lamanya. Matanya, banyak kantong matanya karena tidak tidur, karena bekerja. Dan tidak tanggung-tanggung bekerjanya sama mertuanya sendiri. Apakah Yakub cukup mewakili proses menuju God's dream? Tidak. Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Usia 40 tahun Tuhan bawa pergi masuk padang gurun. Dan 40 tahun lamanya mengembalakan kambing domba. Bau padang gurun. Bahaya. Kehidupan kurang tidur. Tetapi itulah jalan-jalan menuju ke semak belukar yang penuh dengan api itu. Itu gunung kudus Tuhannya. Di gunung Horeb itu. Musa mendapat segala sesuatu. Bapak Gembala Sidang akan berangkat sesuai jadwal di bulan Desember. Kalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan. Oh tapi tidak cukup uangku Pak Pendeta. Tuhan sanggup melimpahkannya. Tuhan sanggup menyediakannya. 5 Juli sampai 21 Juli saya berangkat ke Jawa Timur oleh perintah Tuhan. Berangkat dalam keadaan pergi nak. Masuk ke kota Jawa Timur. Cuma ada satu jadwal. Gereja Betani Jombang yang menjadwal. Lalu saya berkata, perjalanan lama ini tidak ada pekerjaan kah Tuhan? Tuhan berkata, tunggu sesaat. Kemudian para malaikat mengatur jadwal-jadwalnya penuh dan padat. Lalu dia berfirman lagi, dia berkata, nah, cincin kawinmu harus munculnya dari kota Surabaya, kota pahlawan. Saya berkata, Tuhan memilih cincin kawin dari kota ini. Sangka saya Bapak Ibu, ketika saya melayani, ketika saya menerima persembahan uang itu, bisa saya pakai untuk membeli cincin kawin. Siapa sangka Tuhan kita berbeda dengan kita. Jalan Tuhan bukan jalanku. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancanganku. Amin. Ketika saya melihat jadwalnya isi penuh, dan keesokan hari saya pulang, dan ketika saya selesai ibadah, selesai pelayanan, sudah malam benar, tidak ada toko emas yang buka. Saya menangis, di kamar hotel itu ada genangan air mata. Saya berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Karena dipesankan kepada saya, jikalau saya tidak beroleh cincin kawin dari kota pahlawan, saya tidak boleh menikah. Setelah saya menangis dan berdoa, tiba-tiba saya melihat sebuah kabar. Kabar kedukaan seorang hamba Tuhan senior meninggal dunia. Lalu roh berkata, nak, perjalanan besok pindahkan ke Lusah.
Dan satu hari besok pergilah melayat, dan sesudah itu pergilah melihat cincin kawin di kota Palawan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada jalan-jalan Tuhan. Dan rohnya yang mengatur hidup kita. Amin. Bagian ketiga, Tuhan menginginkan hidup kita supaya kita benar-benar bercabang-cabang, berbuah, menjadi pohon aras yang hebat. Tuhan ingin kita menjadi seseorang yang berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Dan ada sepasang suami istri menemani saya untuk melihat cincin kawin. Ternyata jari saya ini meskipun sudah 11 tahun berstatus duren, duda keren. Jari saya ini jari internasional. Semua toko emas dimasuki bisa masuk. Tapi mencari yang pasangan hidup saya itu susah. Tidak ada ukuran yang pas. Tapi di alam roh saya melihat sebuah penampakan sepasang cincin kawin. Dan ketika saya datang kemudian tanya, ini apa? Wah, mengkilat-mengkilat. Tukang toko emas berkata, itu sirkon. Lalu roh berkata, bukan itu. Lalu saya berjalan lagi dan melihat lagi ada kilauan yang lebih bagus. Lalu saya berkata, inikah Tuhan? Tuhan bukan. Kata Tuhan, bukan yang itu nak. Lalu saya tanya toko emas, ini apa? Ibu-ibu mungkin tahu, itu apa namanya, Swarovski kalau tidak keliru. Lalu saya bertanya akhirnya, Tuhan, apakah pilihanmu? Lalu dia berkata, aku sudah memilih dan menetapkannya. Karena ini keputusan sorga. Sepasang cincin sudah disiapkan, bermatakan berlian. Saya periksa uang saya. Jangankan beli sepasang, beli satu aja tidak cukup. Karena ternyata berlian itu mahal. Yang murah itu batu aki. Kan tidak mungkin Pak Johan nanti diberkati Pak Rektor, diberkati Bapak Gembala Sidang. Mari berbarteran cincin batu akik dikenakan. Kemudian sepasang suami istri itu bertanya, berapa sih kret begini? Saya mengkret, saudara. Karena ternyata butuh lebih dari 30-40 juta untuk dapat matanya saja. Belum termasuk ring cincinnya. Yang mau kawin itu adalah anak raja segala raja. Amin. Kekayaan seisi dunia ini siapa yang punya? Yesus yang punya. Lalu sepasang suami istri itu berkata, Bapak udah dapat ukurannya. Ukurannya dari awal udah dapat, bentuknya sudah dapat, di sini ketemu, tetapi matanya tidak cocok menurut pilihan Tuhan. Lalu dia berkata, sudah Pak Johan pulang aja. Tinggalkan bagi kami. Tuhan mengatur supaya hidup kita berbuah. Lalu ketika saya sampai ke Jawa Tengah, kemudian berkat yang saya pegang dari hasil pelayanan itu, Tuhan berkata, nak, dari Jawa Tengah seluruh uangnya disemaikan. Biar dari keluarga-keluarga di Jawa Tengah mengatur souvenirnya, semuanya tidak sisa disemaikan. Jadi saya lepaskan semua keuangan di Jawa Tengah, jadi nggak ada lagi sisa untuk beli cincin kawin. Keesokan harinya masuk berita di WhatsApp, dikatakan sudah ketemu berliannya, ukurannya sudah pas, akan dibuat, jadi bukan sesuatu lagi yang biasa, dibuat menurut pengaturan Tuhan. Saya kirim WA, berapa ya Ci saya mesti bayar? Oh enggak usah. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan sudah berfirman, hidupmu akan jadi pohon aras yang hebat. Dia memilih dan dia yang menyediakan semua yang anak-anaknya perlu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya melewati jalan hidup yang tidak mudah. Saya berkata tidak mudah, kenapa? Ini anak bungsu saya duduk di depan dengan baju garis-garis. Adalah orang yang sudah dibaptis dengan kematian. 19 Desember tahun 2020, mobil yang dikendarainya di kilometer 163, di jalan tol, di kilometer 163,
Mobil yang dikendainya, tiba-tiba setangnya mengunci ketika direm, berputar-putar, kemudian berguling-guling terbalik menghantam pembatas kilometer. Dan berhenti di tengah-tengah jalan tol dalam keadaan terbalik. 2 hari sebelumnya, ada mobil yang kejadian sama, 4 orangnya meninggal dunia. Lihat dia hari ini. Boleh bangkit berdiri Pastor William Serat? Dia masih hidup dan masih ada. Karena kalau Tuhan yang menjamin hidup seseorang, maut tidak bisa merebutnya. Amin. Saya ingin bertanya, dan ini satu roh pesan profetik Tuhan saya dengar. Adakah anak-anak Tuhan meragukan firman? Adakah anak-anak Tuhan punya keraguan bahwa mimpi yang Tuhan beri di dalam hidupnya, dia berkata enggak mungkin, mustahil. Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa sampai titik itu? Seizin Pak Rektor, Bapak Gembala Sidang, sebelum kita masuki sakramen perjamuan kudus, izinkan saya berdoa. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa, aku kok ngalami hidup ini belum penjebolan. Kok rasanya jalan-jalan hidupku ini kok rasanya banyak penghalangnya. Kok rasanya buat begini salah, buat begitu salah, kok buat begini gagal. Kok rasanya sesuatu yang besar di depan mata kok belum bisa capai. Saya mengalami terobosannya sudah. Saya ingin impartasikan terobosan ini dengan doa sepakat. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam anugerah Tuhan dengan penuh kasih. Melangkah tinggalkan kursimu, bergerak ke altar Tuhan dengan kesempatan yang silakan dia mau ini. didoakan, maju ke depan. Ketanganku, tolong minyak urapan. Kau, siapa yang mau terima kuasa mujizat Tuhan, kesembuhan, maju ke depan. Haleluya, cepat saudara. Oh, sambutlah, sambutlah Yesus. Seperti firman Tuhan katakan hari ini, hari pengangkatan, hari pemulihan, hari impartasi kuasa Tuhan. Berinya hormat, pujian, dan kuasa Yesus. Cepat tinggalkan saudara, maju ke depan. Bagi yang mulia, siapa lagi maju ke depan? Angkat tanganmu. Mungkin kau yang berkata sudah selesai, ku puja, tidak. Tuhan akan membuka jalan saat semua jalan tertutup. Haleluya. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Sambutlah Yesus. Tinggi. Dia hormat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa lagi yang mau didoakan, maju ke depan. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus.
Dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, dia mulia, Dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku, dan ampuniku. dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya. Bahkan rela Berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tangan sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Katakan beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat saja sambutlah, sambut. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lama syandu, lama syandu, ya namasi, ya nanakamasi, ya nanakarasul. Haleluya. Ini mikian namaso, ya namasi, ya namasi. Ini mikian namaso, ya namasaku, ya nanakamasi.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan semua. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Kau Bapakku yang setia. Jesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kau membalas janjimu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat suaramu, katakan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu. Panggilan terakhir bagi saudara yang mau menerima urapan impartasi, terobosan kuasa Tuhan, kesembuhan, mujizat, maju ke depanku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan. Last call, panggilan terakhir. Ku mau selalu bersyukur. Maju, maju, maju. Kau Bapakku yang setia. Jemaat saja. Ku mau selalu Angkat tanganmu, katakan. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang para pelayan Tuhan yang melayani perjamuan semua maju ke depan. Pak Pendeta Martin naik pasar, kemudian kita dalam perjamuan kudus yang selalu menolong. Bapak, terima kasih Kau telah berkati kami di ibadah ini Tuhan. Kami pasti pulang tidak sama saat kami datang. Kami pulang dengan kelegaan, kami pulang dengan hidup yang baru, kami pulang dengan pulihkan, dan mujizat-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan berterima kasih kepada Engkau Bapa. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Kusuma. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Purnama Putra. Berkati hamba-hamba-Mu semua yang melayani di ibadah sore ini. Baik pemimpin pujian, backing vokal, pemain musik, para penari, multimedia, soundman, guru-guru sekolah minggu, diaken aser, semua yang melayani keamanan di luar. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir saat ini. Hamba percaya Tuhan memberkati semuanya. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat keluarga kami masing-masing. Kami percaya ada Tuhan bersama kami. Immanuel, Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sorak-sorai, kami angkat tangan dan bersyukur. Kami terima segala berkat, segala rahmat anugerah, kasih karunia Tuhan dengan limpah dicurahkan turun atas hidup kami. Dan hidup kami tidak seperti biasa lagi, mengalami lawatan Tuhan, pemulihan yang luar biasa. Tuhan kerjakan dan memberkati kami. Terus kami berdoa dianugerahkan hidup yang sehat di dalam Engkau Tuhan, kuat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa keluarga sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada keluarga Martin Aipasa. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sepanjang hidupku Kau setia, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. namamu memuliakan Ku nyanyi ya Tuhan, kebaikan-Mu. ku nyanyi kebaikan-Mu.